Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Metro akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama saya Nova Cahyasari dari SMK Muhammadiyah 2 Metro. Dan saya Ketut Yudi Astuti dari SMA Kristen 1 Metro. Dan saya Heni Nugroho dari SMP Yosudarso Metro. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Selamat siang Bu Ketut, apa kabar? Lama nih nggak ketemu. Iya, maaf ya Bu, menunggu ya lama ya. Barusan saya Bu kesini. Oh, maaf ya Bu, tadi ada urusan. Silakan duduk. Iya Bu Ketut kan orangnya sibuk ya Bu ya, super sibuk sekali. Ya, alhamdulillah Bu. Jadi begini Bu, Ibu kan nanti akan melakukan coaching ya Bu Iya, ya. Bu, betul. Iya. Jadi saya ingin mendiskusikan terkait rubrik penilaian coaching Bu. Saya yakin pasti Bu Nova sudah tahu ya Bu ya. Dalam pelaksanaan coaching kita harus sesuai dengan alur tirta, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan paradigma, prinsip dan kompetensi coaching ya Bu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu dari saya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching Ibu? Iya Bu, dalam kegiatan coaching ini Bu, yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu Nova, kalau kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi apa ini Bu? Ya, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu, indikator bagaimana Bu yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya capai dalam pelaksanaan coaching ini adalah saya ingin coaching memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, kemudian coaching mampu mengembangkan ide-ide sehingga coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali Bu Nova. Mungkin nanti saya akan melakukan pasca observasi lagi ya Bu ya terkait bagaimana hasil dari coaching Ibu hari ini. Demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachee. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik Bu, terima kasih juga atas Bu waktunya. Nova, sama-sama. Selamat siang, Nova. Selamat siang, Masya selamat Allah. siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat siang, Bu Ketut. Ya, silakan. Iya. Duduk, Ibu. Gimana Bu Heni? Apa kabar? Kabarnya alhamdulillah baik, tapi ada sedikit kurang baik sih Bu. Ya, nampak dari wajah Bu Iya. Heni ini yang sedang galau nih nampaknya, ini ada masalah ini. Agak-agak galau sih Bu. Agak-agak galau gitu loh. Bu Nova Iya. ada waktu? Ya, ada sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu Heni. Oke. Ya. Gimana nih Bu Heni? Ada apa nih? yang Jadi mau gini loh Bu, disampaikan? saya tuh mau cerita atau sharing lah ya. Sharing pengalaman saya di sekolah gitu. Karena selama ini saya tuh galau gitu loh. Iya, Saya selama gimana? ini galau. Jadi saya kan mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Nah, kelas-kelas lain yang saya ajar itu di kelas 7, kelas 9 itu suasana belajarnya kondusif dan menyenangkan gitu. Iya. Tapi ada satu kelas yang menurut saya tidak kondusif gitu loh Bu. Dan anak-anak yang ada di kelas ini nih kebanyakan mereka itu tidak fokus saat melakukan proses pembelajaran begitu. Jadi tidak fokus, kemudian saat mereka itu berkolaborasi itu mereka malah justru asik sendiri membicarakan pembicaraan di luar pelajaran begitu Bu. Jadi kalau saya garis bawahi permasalahan Bu Heni saat ini adalah ada satu kelas yang siswanya kurang fokus terhadap pelajaran Bu Heni ya saat belajar gitu. Iya, betul. Kemudian di saat
ada kegiatan kolaborasi tidak aktif gitu ya Bu Heni ya. Iya. Iya. Jadi kira-kira nih Bu Heni, dari percakapan ini hasil apa sih yang Bu Heni inginkan? Ya, tentunya saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, Bu, gitu. Jadi proses belajarnya itu tidak tidak ribut sendiri, anak-anak lebih fokus saat belajar, saat berkolaborasi, sehingga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Begitu intinya. Untuk saat ini Bu Heni, apa yang sudah dilakukan Bu Heni untuk menciptakan sebuah kelas yang menyenangkan, kemudian kondusif, siswa-siswinya aktif ketika belajar dengan Bu Heni. Ini apa Bu yang sampai saat ini sudah dilakukan? Ya, yang sudah saya lakukan itu saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran sih, Bu. Selama ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi kok menurut saya tidak benar-benar efektif gitu loh, Bu. Karena masih ada beberapa anak tuh yang memang fokusnya itu masih kemana-mana gitu. Kalau di proses pembelajaran zaman sekarang kan memang siswa juga dituntut aktif ya, tapi kan betul. aktifnya di pembelajaran tersebut gitu ya, mereka berkolaborasi gitu, tapi yang saya lihat itu kok belum benar-benar efektif gitu loh. Jadi anak-anak tuh masih membicarakan hal lain di luar pelajaran. Nah, menurut saya itu sangat mengganggu teman-teman yang lainnya yang memang mereka pengen belajar saat pembelajaran Terus, itu. ya, Bu, ya. Gitu. Jadi Ibu Heni ini sebetulnya sudah menerapkan beberapa metode untuk menciptakan sebuah kelas yang aktif di Bu ya, di kelas tersebut. Iya. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan Bu Heni dalam pengelolaan kelas hingga saat ini? Yang menjadi tantangan itu saya masih agak kesulitan sih, Bu. Jadi kesulitan untuk mengkondisikan siswa yang ribut itu karena jumlahnya ya lumayan banyak yang ada di kelas itu. Jadi saya masih kesulitan karena mereka tuh lebih asik dengan dunianya sendiri gitu, tidak fokus berbicara terus-menerus di dalam kelas dan membicarakan hal lain gitu loh, Bu. Ya, Jadi kadang yang membuat saya kok seperti ini gitu. Maksudnya kok anak-anak seperti ini nih, nggak kayak kelas lain seperti itu. karena mereka asik gitu ya Bu, Iya, asik dengan kayak- dunia sendiri, nggak fokus jadinya. Iya, jadi kayak asik Pecah. sendiri gitu loh. Iya. Kan Tantangan nggak tercapai nanti tujuan pembelajarannya gitu. tantangan Bu Heni yang luar biasa berarti ya. Iya. Nanti Memang yang di khawatirnya kelas ini nih anak-anaknya agak spesial sih. agak spesial ya Bu Heni. Jadi harus butuh ekstra ya Bu Ekstra, Heni ya betul. dalam menghadapi mereka gitu Iya. ya Bu Heni. Kemudian apa sih yang dibutuhkan saat ini oleh Bu Heni untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas yang spesial ini Bu? Jadi yang dibutuhkan yaitu saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa-siswa tersebut sih, Bu. Membutuhkan strategi untuk siswa-siswa yang tidak fokus, yang suka ribut, yang memang dia itu konsentrasinya itu tidak di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian tindakan atau rencana yang akan diterapkan nih oleh Bu Heni dalam rangka menghadapi yang spesial ini Bu. Tindakannya apa saja Bu? Tindakannya ya yang pertama-tama perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung lah ya Bu, tentunya gitu. Apakah karena mereka itu tidak memahami pelajaran ataukah karena mereka bosan, atau apakah mereka ingin menarik perhatian, atau kemungkinan mereka itu kurang 5 kebutuhan dasar manusia mungkin Bu. Saya berpikir seperti itu gitu loh. Jadi kayak menarik perhatian gitu supaya Bu, supaya diperhatikan guru, supaya diperhatikan teman. Dideketin guru gitu ya Bu Heni ya. Terus dengan cara dia jahil sama temannya gitu sih, menurut saya seperti itu. Dengan tindakan-tindakan itu harapan mereka Bu Heni mendekati mereka gitu ya Bu Yang Heni. intens, yang khusus hanya mereka gitu. Padahal kan Harganya ya harus lebih lebih dekat gitu ya Bu ya. betul. Jadi tindakan yang akan dilakukan Bu Heni tadi memahami karakteristik siswa, apakah mereka bosan, kemudian apakah mereka ada ingin rasa diperhatikan gitu ya Bu, diperhatikan lebih lagi,
kemudian apa mereka ini kekurangan kebutuhan dasar gitu ya Bu ya. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ada 3, ada yang 4, ada yang mungkin belum terpenuhi sama sekali juga bisa. Iya. Kemudian ada lagi Bu yang mau dilakukan gitu untuk menciptakan sebuah lingkungan kelas yang aktif dan menyenangkan ini Bu. Selain itu saya akan memberikan penguatan positif tentunya terhadap mereka Bu. Jadi memberikan penguatan positif, lalu saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi tentunya terintegrasi KSE, kompetensi sosial dan emosional, supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka, supaya mereka lebih fokus, supaya mereka lebih terarah dan pembelajaran menurut mereka yang menyenangkan seperti itu. Lalu saya juga akan menggunakan teknik stop, ya. Jadi saya menggunakan teknik stop supaya bisa mengkondisikan mereka supaya bisa konsentrasi dan mindfulness tentunya. Oh ya. Baik Bu, ini luar biasa ini Bu. Sebetulnya rencana-rencana yang tadi Ibu sebutkan tadi ada beberapa ya, ada 6 yang luar biasa, sangat dapat diaplikasikan gitu ya Bu ya. Dari rencana-rencana Ibu ini kira-kira yang nanti paling akan segera direalisasikan Ibu yang mana? Yang akan segera direalisasikan itu ya melakukan pendekatan positif atau penguatan positif terhadap mereka gitu. Penguatan Terus, positif ya Bu ya. penguatan positif, pendekatan-pendekatan seperti itu yang memang perlu banget, terutama untuk anak-anak yang kurang 5 kebutuhan dasar tadi sih. Kira-kira nih Bu, untuk tindakan tersebut kapan nih Bu Heni akan melakukannya? Jadi kebetulan kan besok ada pelajaran saya. Besok pas sekali ya Bu ya. Makanya saya tadi cepet-cepet nelpon Bu Nova gitu, siapa tahu ada waktu, saya pengen sharing aja sih Bu gitu. Jadi kebetulan besok saya ada jam di kelas tersebut, di kelas 83. Jadi besok saya akan Besok langsung ya, Bu, melakukan segera. tindakan Ya, tersebut. karena kalau segera ini kan supaya lebih cepat tertangani gitu ya Bu ya, Iya, siswa-siswinya yang kurang perhatian ini ya Bu ya. Kemudian siapa Bu menurut Bu Heni ini yang dapat membantu menjaga komitmen rencana Bu Heni ini? Yang dapat membantu komitmen teman serumpun sih Bu. Teman serumpun ya, Bu. saya yang membantu menjaga komitmen dalam meningkatkan kompetensi saya. Kompetensi tentunya dalam kompetensi pengelolaan kelas. Oh, yes. Teman serumpun nanti yang akan collab dengan Bu Heni nih ya untuk menjaga komitmen gitu ya. Ya baik Bu Heni, ini luar biasa ini Bu Heni. Sebetulnya rencana-rencana Bu Heni ini sudah baik sekali ya Bu Heni. Nah sekarang dari percakapan kita ini Bu, apa yang Bu Heni dapatkan dari diskusi kita barusan ini Bu? Yang saya dapatkan dari diskusi ini, yang pertama saya agak plong sih Bu, udah bisa cerita gitu dengan Bu Nova gitu kan, memberikan penguatan terhadap saya. Lalu tentunya dari hasil diskusi ini kan saya akan melakukan peningkatan kompetensi diri saya dalam pengelolaan kelas tentunya, dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memberikan penguatan positif terhadap mereka, menggunakan metode stop, pembelajaran yang berdiferensiasi supaya mereka bisa fokus dan tentunya mindfulness saat belajar. Baik Bu Heni, ini luar biasa sekali ya ini waktunya. Saya rasa saya ini ada kegiatan lain Bu Heni, tapi gitu, Bu. Tentunya di sini saya ingin sekali Bu, kita minggu depan ketemu lagi. Saya ingin mendengarkan lagi cerita-cerita dari Bu Heni. Apa nih hasilnya dari rencana-rencana yang Ibu Heni sudah miliki tadi diaplikasikan untuk kelas yang spesial tadi ya Bu Heni ya. Terima kasih banyak loh Bu Nova atas waktunya, sama-sama, Ibu Heni. mengganggu aktivitasnya. Terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Heni. Iya Bu Nova. Baik Bu Nova, tadi saya sudah melakukan observasi ya Bu ya. Ya. Jadi sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Yang sudah saya lakukan Bu Ketut saat tadi pelaksanaan coaching adalah saya sudah menerapkan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan,
kemudian saya mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach mampu menggali ide-ide untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Luar biasa sekali Bu Nova. Menurut saya juga begitu Bu. Dari hasil observasi yang saya lakukan, Bu Nova sudah menerapkan alur tirta dari menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terpenuhi semuanya. Selain itu Bu Nova sudah berusaha nih menggali ide-ide dari coach tadi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu juga sudah menemukan solusi nih. Jadi solusi yang dihadapi oleh coach. Jadi coach ini bisa menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan berbobot yang sudah Ibu ajukan. Selain itu kegiatan coaching tadi Bu sudah menerapkan prinsip coaching dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Luar biasa sekali Bu Nova. Terima kasih Bu Ketut. Salut saya dengan Bu Nova. Terima kasih. Bu, selanjutnya nih Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan coaching tadi, Bu? Kompetensi yang masih saya ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi adalah saya ingin mengembangkan kompetensi kaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci coaching. Karena di sini jika saya lebih mengasah lagi kaitan dengan pertanyaan berbobot, saya bisa menggali informasi lebih dalam lagi tentang ide-ide atau potensi-potensi yang dimiliki si coach, sehingga coach akhirnya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu Ketut. Luar biasa sekali Bu Nova. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik ya Bu ya. Iya Bu. Semoga hasil dari observasi kita hari ini dan coaching dari Bu Nova itu memberikan manfaat bagi kita semua ya Bu ya. Terima kasih Bu Nova hari ini atas waktunya. Terima kasih juga Bu, sukses sekali mengamati ya. kegiatan coaching saya. Sukses selalu ya Bu Nova. Amin. Ibu juga sukses. Iya Bu. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang Bu Nova. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat. Gimana aktivitasnya, lancar semuanya ya? Lancar Bu, alhamdulillah. Ya Bu, hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya betul. Ya, dengan rekan dari sekolah lain ya Bu ya? Iya iya. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, di hari ini saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya. Iya. Ya, jadi untuk rubrik penilaian yang akan saya amati dan saya akan nilai adalah yang pertama kaitan dengan alur tirta. Di sini pada saat pelaksanaan coaching, apakah Ibu sudah menerapkan alur tirta? Kemudian apakah Ibu sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Dan bagaimana si coach menanggapi atau merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi? Kemudian jangan lupa ya Bu ya untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu, sebelum pelaksanaan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam pelaksanaan coaching ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pastinya kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya. Dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu capai yang mana, Bu? Yang ingin saya capai yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya.
mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian indikator capaian Bu, apa yang diinginkan nih dari Bu Heni dalam pelaksanaan coaching nanti ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan, saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya nanti, Bu. Iya. Demikian dulu ya Bu ya untuk pra observasi kita. Nanti kita lanjut di pasca observasi. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan rekan Ibu. Ya, terima kasih Bu Nova. Halo Bu Ketut. Halo Bu Heni, selamat siang. siang Bu Heni. Bu, Gimana kabar hari ini? Kok kayaknya agak beda dengan hari-hari yang lalu? bener Bu, untuk raga saya sehat Bu, tapi hati dan pikiran saya ini lagi nggak tenang Bu Heni. Oh begitu, pantesan kok kayaknya beda dengan hari-hari yang lalu. Kemudian tadi WA berkali-kali, maaf loh. Tadi baru kebuka WA-nya karena sedang ada urusan Oh iya, gitu. Bu Eni. Ada yang bisa saya bantu Bu Ketut? Iya Bu, jadi tujuan saya ini menemui Ibu ini ingin mendiskusikan Bu, terkait keadaan di sekolah saya Bu. Oh, Jadi gitu. di sekolah saya ini guru-gurunya potensial semua Bu, apalagi guru-guru mudanya itu sangat berpotensi sekali. Tapi dalam proses pembelajarannya yang saya amati itu pembelajaran mereka itu masih monoton, tidak interaktif, tidak menggunakan kecanggihan teknologi saat ini, sehingga anak-anak itu cepat bosen, ada yang tidur di kelas, keluar-keluar, seperti itu Bu. Oh gitu. Iya. Jadi di sekolahan Bu Ketut mengalami hal seperti itu. Gurunya masih muda tetapi tidak inovatif ya. Iya, sebenarnya. Sehingga menyebabkan murid-murid itu sangat bosan di dalam Iya, kelas gitu ya. Tidak mengembangkan inovasinya begitu ya Bu ya. Lalu apa yang sudah Bu Ketut lakukan untuk mencapai tujuan Bu Ketut tersebut? Kalau yang sudah saya lakukan, saya ini masih ini sih Bu, memiliki rencana dengan salah satu rekan saya yang mempunyai misi yang sama dalam meningkatkan inovatif dan kreatif rekan sejawat, yaitu dengan melakukan pelatihan Bu. Setelah semester ini kami berniat untuk melakukan pelatihan terkait proses pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan teknologi gitu sih Bu. Luar biasa sekali ya. Iya, Jadi Bu. nanti Bu Ketut akan melakukan pelatihan khususnya untuk yang guru-guru muda ya, Iya, supaya bisa berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan begitu ya Bu ya. Oke, lalu kira-kira apa sih yang menjadi tantangan Bu Ketut dalam mencapai tujuan Bu Ketut tersebut? Tantangan yang saya alami ya Bu ya, tentunya dalam melakukan pelatihan itu kan membutuhkan biaya yang besar ya Bu. Selain yang biaya yang besar, dukungan dari stakeholder, terutama kepala sekolah, wakakurikulum, itu kali ya Bu ya. Dan bagaimana memotivasi guru-guru sejawat tanpa menyakiti hati mereka, seperti itu mungkin tantangan bagi saya Bu. Supaya mereka itu tidak tersinggung Iya. tapi tetap termotivasi begitu ya Bu ya. Dan tentunya harus ada dukungan lah ya dari kepala sekolah tersebut gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Ketut. Lalu apa yang Bu Ketut butuhkan untuk mencapai tujuan Bu Ketut tersebut? Yang tadi saya bilang ya Bu ya, yang saya butuhkan tentunya dukungan dari kepala sekolah, dan mungkin untuk memotivasi rekan sejawat itu saya memerlukan bagaimana cara melakukan pendekatan kali ya Bu ya. Betul, Pendekatan dengan rekan sejawat tanpa menyakiti mereka. Apa saya harus menjadi teladan terlebih dahulu ya Bu ya? Iya, bisa. Dengan Betul. memberikan motivasi. Oh ya Bu Eni, mungkin saya bisa memvideokan bagaimana proses pembelajaran saya di kelas, kemudian saya share di media sosial, dan pada akhirnya nanti teman-teman atau rekan sejawat itu termotivasi melihat proses pembelajaran saya, dan harapan saya sih mereka nanti menanyakan bagaimana caranya, mungkin ketika momentum itu ya Bu ya, saya mendekati mereka dan bukan bermaksud mengguru ya Bu ya, mungkin memotivasi mereka dan membantu seperti itu kali ya Bu ya. Luar biasa sekali ya yang akan Bu Ketut lakukan nanti, memancing mereka untuk melakukan hal yang apa yang Bu Ketut inginkan gitu ya, dengan men-share di beberapa sosial media gitu mungkin ya Bu ya, seperti Bu Ketut sampaikan tadi begitu ya Bu ya.
Kemudian apa tindakan Bu Ketut atau tindakan apa yang dilakukan Bu Ketut untuk menciptakan hal tersebut? Tindakan yang saya lakukan berarti ya dari diri saya sendiri ya Bu ya. Iya, iya. Saya harus bagaimana menjadi tauladan, artinya saya harus memperbaiki proses pembelajaran saya sendiri ya Bu ya. Jadi saya harus melakukan pembelajaran berinovasi dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, berpihak pada murid, terus memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri dulu ya Bu ya. Iya. Setelah itu nanti saya mendokumentasikan, lalu saya men-share dan memotivasi rekan sejawat saya. Mungkin dari diri sendiri kali ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Ketut. Jadi dimulai dari diri sendiri sehingga mereka terpancing Iya, gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Lalu kapan Bu Ketut akan melakukan tindakan-tindakan tersebut? Oh, yang jelas tindakan yang cepat saya lakukan ya dari diri sendiri tadi ya Bu ya, lalu mendokumentasikan dan men-share sehingga nanti rekan-rekan lain termotivasi ya Bu ya. Besok kebetulan pembelajaran saya Bu. Nah, di sana saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan teknologi. Nanti saya dokumentasikan, setelah itu saya share di media sosial. Harapan saya rekan-rekan sejawat saya yang masih muda itu bisa melihat, lalu mungkin nanti terpancing untuk menanyakan bagaimana proses pembelajaran tersebut gitu sih Bu. Oke, luar biasa sekali ya yang akan Bu Ketut rencanakan ya. Lalu siapa yang akan membantu menjaga komitmen Bu Ketut supaya itu terus berjalan begitu? Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, salah satu teman saya yang memiliki misi yang sama, mungkin nanti beliau yang akan menjaga komitmen saya itu Bu. Oh ya, oke. Jadi rekan sejawat Iya, ya Bu? iya, Bu. Oh gitu, oke. Nah, oke Bu Ketut, dari pembicaraan kita hari ini apa yang Bu Ketut dapatkan dari pembicaraan dan diskusi kita hari ini? Iya Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi sebelum saya bertemu dengan Bu Heni, saya itu berpikirnya bagaimana saya meningkatkan motivasi, kreativitas rekan sejawat ini dengan melakukan pelatihan. Biayanya dari mana, bagaimana mendiskusikan dengan kepala sekolah, sedikit ribet nih, makanya runyam saya. Tapi setelah saya bertemu dengan Bu Heni, oh iya, nggak usah melakukan pelatihan dulu lah, dari diri sendiri dulu, menjadi contoh bagi rekan sejawat, lalu mendokumentasikan hasil pembelajaran. Setelah itu pasti mereka akan bertanya bagaimana ini caranya, ini itu. Iya. Jadi yang hal kecil dulu kali ya Bu ya, seperti dari diri itu, sendiri, gitu ya, luar biasa sekali. Baru terinspirasi Bu setelah bertemu Oh Bu gitu, Heni. iya luar biasa sekali Bu Ketut. Baik Bu Ketut, saya tunggu kabar Bu Ketut selanjutnya ya, dan hasil dari rencana-rencana Bu Ketut selanjutnya ya Bu ya. Baik Bu, karena ini waktunya sudah sore, saya kebetulan hari ini ada kepentingan lagi nih, ada janjian juga sama teman. Sukses terus loh untuk Bu Ketut ya, semoga berhasil ya. Terima kasih ya Bu Heni atas Oke, waktunya. sama-sama. Terima Ya, Bu. kasih. Sukses Bu Ketut. Ya Bu, hei Bu. Baik Bu Heni, pelaksanaan coaching sudah berjalan tadi ya Bu ya. Sudah Bu ya. Sudah sangat baik. Kemudian sebelum kita menutup kegiatan ini di pasca observasi ini, saya akan mengajukan 2 pertanyaan Bu. Iya Bu. Ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dari kegiatan coaching tadi Bu, kaitan dengan indikator pencapaian yang Bu Heni harapkan? Yang sudah saya lakukan yaitu sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi koci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Ya, Bu. Kalau yang saya perhatikan ya Bu ya, saya sebagai observer dalam kegiatan coaching tadi, Bu Heni sudah sangat baik, sudah sangat luar biasa dalam menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching tadi. Sudah sistematis dalam melaksanakan atau menerapkan alur-alur yang ada di tirta. Kemudian Bu Heni di sini juga
memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah sangat baik, sehingga di sini si Koci dapat menggali potensi atau ide-ide yang Koci miliki, dan pada akhirnya si Koci menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian selain itu Bu Heni juga sangat baik nih, sudah memahami sekali nih kaitan dengan prinsip-prinsip Koci. Kemudian yang kedua Bu, selanjutnya setelah tadi Ibu melakukan kegiatan coaching, masih ada nggak Bu yang kompetensi ingin dikembangkan oleh Bu Heni? Yang masih ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci dari Koci. Lalu yang kedua, saya ingin mendalami alur tirta Bu, jadi supaya lebih baik lagi gitu ke depannya. Lebih baik lagi ya Bu. Semoga nanti ke depannya Bu Heni sudah semakin terasah nih tentang kompetensi coaching. Ya, Saya amin. rasa cukup ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Mudah-mudahan- Nova. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ke depannya Ibu semakin lebih baik dalam kegiatan coaching. Oke, terima kasih Bu Nova. Halo Bu Ketut. Halo, Bu Selamat Heni. siang. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya Bu Ketut? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Ketut akan melakukan proses coaching ya? Proses Iya, coaching benar, hari ini? Benar, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan, boleh? Boleh, Bu. Oke. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Ketut sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coachee, lalu nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Begitu. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilaksanakan observasi, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh, Bu. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah kehadiran atau presence, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya, Bu? Jadi Bu, untuk indikator ketercapaian coaching kali ini yaitu saya ingin memaksimalkan ide, potensi dari coachee sehingga coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu Bu. Oh, jadi ingin memaksimalkan coachee, Iya. mendapatkan solusi permasalahannya, Iya. begitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai proses coaching, kita akan ngobrol kembali ya Bu. Semoga coachingnya hari ini sukses. Terima Amin. kasih Bu. Sama-sama Bu Heni, terima kasih. Sama-sama. Baik Bu Ketut. Selamat siang Bu Nova. Gimana Bu kabarnya? Inilah Bu lah, saya Kayaknya lesu banget sih Bu. ada sedikit masalah ini Bu. Oh iya iya iya. Bu Ketut gimana kabarnya? Iya, sehat Bu. Pantes Ibu kok kelihatannya kok lesu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Bu Ketut ada waktu Bu? Ada, untuk Bu Nova pasti ada. Terima Gimana Bu? kasih Ibu. Iya Bu, ini saya beberapa hari ini ada yang dipikirkan Bu. Ini kaitan dengan guru-guru senior nih Bu. Guru-guru senior ini susah Bu diajak move on gini Bu. Jadi mereka itu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, monoton, sehingga membuat
hal tersebut peserta didik itu merasa bosan, jenuh ketika mengikuti pelajaran menggunakan metode-metode yang masih monoton atau konvensional itu, Bu. Oh, jadi permasalahannya itu ya Bu ya. Iya, Ibu. Jadi guru-guru senior itu dalam penerapan metode pembelajarannya itu masih monoton. Iya. Sehingga anak-anak juga jenuh ya Bu ya. Jenuh, bosan Jenuh, kadang-kadang iya, mereka pasti. itu hanya tidur di dalam kelas gitu, Bu Ketut. Oke Bu. Kira-kira dari percakapan nanti apa yang ingin Ibu dapatkan Ibu? Dari percakapan ini yang ingin saya dapatkan adalah guru-guru senior ini mau move on gitu, Bu. Jadi belajar menyesuaikan perkembangan zaman gitu, Bu. Jadi harapan saya mereka karena perkembangan zaman yang luar biasa ini ya, Bu ya, saya harap mereka itu mampu menyesuaikan dengan menggunakan media-media yang interaktif yang bisa digunakan dalam kelas gitu, Bu. Jadi harapan Ibu, guru-guru senior itu dapat menyesuaikan perkembangan zaman ya Bu, Iya, menggunakan media interaktif. Baik Bu Nova, itu kan kondisi ideal yang Ibu inginkan nih. Kalau Iya. kita lihat nih dari level 1 sampai 10 berarti itu kan level 10 gitu ya. Artinya semua guru-guru senior itu dapat menerapkan metode interaktif seperti itu Iya. Bu. Kalau untuk kondisi saat ini nih, kalau kita lihat di sekolah Ibu berada pada level berapa nih guru-gurunya? Kalau saya amati, Bu, kondisi sekolah saya karena guru-guru senior masih menerapkan metode monoton, jadi masih pada level 5 sampai 6 lah, Bu Ketut, karena masih banyak, Bu, dominan guru-guru senior yang di sekolah saya, Bu. Kalau harapan Ibu nanti setelah kita melakukan percakapan ini ada di level berapa nih Bu? Kalau harapan saya, Bu, terkait untuk penerapan metode ini di rentang level 7 sampai 8, Bu. Karena menurut saya dengan guru-guru senior ini yang kita ajak untuk move on, untuk belajar sesuai dengan perkembangan zaman, rentang 7 sampai 8 kategori baik gitu, Bu. Iya, 7 sampai 8 sudah masuk kategori baik ya Iya, Bu. Ya. Nah, untuk mencapai rentang 7 sampai 8 itu kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan terhadap guru senior tadi Bu? Gimana? Kalau rencana ya Bu ya, rencana yang saya inginkan atau yang saya harapkan adalah saya ingin seperti melakukan pendekatan gitu Bu, pendekatan atau belajar dengan teman sejawat. Dalam hal ini saya bisa memfasilitasi teman-teman saya yang senior, tapi bukan saya nggak bermaksud untuk menggurui ya Bu ya, artinya di sini saya hanya mendampingi mereka untuk belajar bareng-bareng bagaimana memanfaatkan atau bagaimana membuat sebuah media interaktif, Bu. Oh, gitu ya Bu Nova ya. Nah Bu, kira-kira dari tadi dari yang Ibu jelaskan tadi rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan tadi, kira-kira ada tidak strategi lain Bu? Strategi lain ini Bu, mungkin saya juga mau melakukan hal ini harus berkoordinasi dengan kepala sekolah kaitan dengan pelaksanaan workshop pemanfaatan aplikasi PMM Bu, platform Merdeka Mengajar. Karena di sini ada baru Bu, ada fitur baru kaitan dengan rekomendasi belajar sesuai dengan kompetensi. Karena ini merupakan hal baru Bu, hal baru untuk kami yang notabene SMK belajar sesuai dengan kompetensi. Saya rasa dengan memanfaatkan aplikasi platform ini sangat banyak bermanfaat Bu untuk kami gitu Bu. Tapi ya saya harus koordinasi dengan kepala sekolah dulu atau dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bu. Luar biasa sekali ya Bu Nova. Jadi untuk mengatasi permasalahan itu Ibu sudah memiliki rencana melakukan pendekatan, lalu melakukan workshop, tentunya ada koordinasi dari kepala sekolah juga ya Bu, pemanfaatan PMM untuk melihat di PMM itu kan ada aplikasi, ada ide-ide kreatif yang bisa dicontoh ya Bu ya, Bu. oleh guru-guru senior. Luar biasa sekali Bu Nova. Nah Bu Nova, untuk saat ini nih Bu, kira-kira mana nih rencana yang akan terrealisasi dengan cepat tuh yang mana Bu kira-kira?
Kalau rencana yang mungkin cepat ya Bu, terrealisasi ini melakukan sebuah pendekatan Bu. Dengan pendekatan atau jenis mentoring atau belajar dengan teman, dalam hal ini saya sendiri, saya dapat melakukannya gitu Bu Ketut. Tapi saya di sini juga harus memiliki strategi untuk mendekati mereka supaya maksud saya dan tujuan saya diterima dengan baik, bukan bermaksud untuk menggurui tadi Bu Ketut. Luar biasa sekali. Jadi melakukan pendekatan ini cepat dilakukan ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kapan nih waktu terrealisasi? Kapan ini? Karena besok nih ya Bu ya, besok kan saya ada jam kosong nih Bu. Ada jam kosong, kemudian beberapa guru kan tidak semua masuk, ada jeda gitu. Nah ini saya ingin memanfaatkan Bu waktu jeda ini untuk saya mendekati mereka supaya yuk kita belajar bareng-bareng tentang pemanfaatan sebuah media atau pembuatan media interaktif. Kita belajar bareng-bareng begitu Bu. Luar biasa. Jadi langsung besok nih ada jam kosong langsung ya Bu. Ya. Luar biasa sekali Bu Nova ini. Bu, kira-kira nih itu kan keinginan Ibu ya. Dalam keinginan itu kan kita harus ada komitmen nih Bu ya. Betul, Bu. Agar terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang bisa menjaga komitmen baik Ibu ini? Kalau untuk menjaga komitmen saya supaya saya konsisten dalam melaksanakan pemanfaatan ini ya Bu, yang mendekati ini, saya ingin nanti ada teman saya Bu deket namanya Pak Agus. Nanti saya ingin beliau mendampingi saya untuk menjadi mendampingi saya untuk kolaborasi, untuk tetap konsisten, berkomitmen, melakukan rencana-rencana yang sudah saya rancang gitu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Nova. Jadi sudah ada sosok teman ya yang menjaga komitmen Ibu. Baik Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari percakapan dengan Bu Ketut ini luar biasa ya Bu, membuka pikiran saya jadi oh iya ya, saya harus segera melakukan rencana-rencana seperti melakukan sebuah pendekatan kepada guru-guru supaya cepat move on gitu ya Bu, cepat belajar menyesuaikan zaman, karena ini harus segera direalisasikan ya Bu Ketut dalam kita mendampingi anak-anak. Oke, luar Terima biasa. kasih loh Bu Ketut, jadi terbuka gitu Bu. Iya, Tadinya Bu. masih mengawang-awang, aduh gimana sih caranya supaya bisa mendekati guru-guru senior ini, tapi dengan percakapan kita barusan, oh iya gitu ya Bu ya. Luar biasa. Dekati terima dulu kasih. ya Bu ya. Iya, jadi ambil hatinya dulu gitu ya Bu ya. Baru nanti setelah itu kita bisa nih memberikan informasi tanpa menyinggung, jadi didekati dulu. Benar sekali Bu Nova bisa menemukan solusi dari permasalahan hari ini. Saya juga senang banget nih Bu bisa diskusi dengan Ibu. Mungkin besok atau lusa kali ya Bu ya, karena kebetulan saya ada waktu juga, pengen mendengarkan hasilnya bagaimana setelah Ibu melakukan coaching terhadap guru-guru senior itu ya Bu ya. Kalau memang nggak bisa ketemu, kita via WA aja ya Bu ya diskusinya ya, boleh ya Bu ya. Iya. Atau kita Zoom bareng-bareng Oke, ya Bu ya. Bu, boleh Kita bisa ya. virtual gitu Iya ya Bu ya. gitu. Terima kasih loh banyak Iya Bu Bu Ketut. Nova. Dengan ini luar biasa sekali. Iya. Terima kasih Bu Nova atas kesempatannya. Iya, saya yang harus terima Iya, kasih Bu, luar biasa. Baik Bu Ketut, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Heni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi proses coaching terhadap coachee, ada sedikit pertanyaan, boleh ya Bu ya? Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, tadi setelah saya melakukan coaching, saya sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dalam pelaksanaan alur coaching tadi, saya bisa menggali coaching sendiri untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke,
Baik, berarti Bu Ketut sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan yang saya amati tadi. Ada beberapa catatan bahwa Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan kepada koci, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, dan Ibu sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana atau aksi tindakan yang dilakukan. Dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi mendengar percakapan Ibu dengan koci. Ibu sudah fokus, sudah kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Satu lagi pertanyaan Bu, untuk ke depan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Baik Bu Heni, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Kenapa itu yang ingin saya kembangkan? Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci dari koci, kita bisa dapat mengarahkan koci untuk menemukan solusi yang mereka hadapi terkait permasalahannya. Oke Bu Ketut, luar biasa sekali sudah berhasil melakukan proses coaching pada hari ini ya Bu. Semoga Bu Ketut diberi kemudahan dalam coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih kembali. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selang guru penggerak, tergerak, bergerak.